dapat penghasilan dari pelajaran narrative text. Gimana caranya? Kita sama-sama belajar. Hi everyone, welcome back to English Session with me, friends. So in this video, I'm going to show you general things about narrative text, and then what you need to know to start making money with narrative text. And then the last one, I'm going to also show you how to make your narrative text better than ever. Let's get started. Pertama-tama nih, narrative text itu bisa hadir di beberapa tingkat dari SMP sampai dengan SMA di mata pelajaran bahasa Inggris. Apa sih narrative text itu? Nah, kalau misalkan di antara kita ada yang pernah dengar ceritanya Cinderella, atau Aladdin, atau Bawang Merah, Bawang Putih, atau Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu merupakan dongeng-dongeng yang kita ketahui sejak kecil. Termasukkah ke dalam narrative text? Yes, that's true. Nah, terus gimana dengan novel-novel modern? Kayak misalkan Harry Potter. Itu juga termasuk narrative text. Bahkan nih, kalau misalkan di antara kita ada yang senang sama nonton film nih, Avenger misalkan ya, atau drama-drama Korea, kayak Itaewon Class, itu juga termasuk ke dalam narrative text. Loh Pak, bukannya kita lagi ngebahas teks ya Pak? Kok sampai ada bahasan film segala? Nah, di dalam ilmu kebahasaan, teks itu tidak hanya terikat pada sesuatu yang berbentuk tulisan atau tercetak. Kalau misalkan ada sebuah objek dan kita bisa menarik kesimpulan daripadanya, kita bisa mendapatkan informasi daripadanya, maka itu juga termasuk ke dalam teks. Segala bentuk komunikasi juga termasuk ke dalam teks, termasuk video, termasuk film. Bahkan lukisan di dinding pun itu bisa kita katakan, bisa kita kategorikan sebagai teks. Karena kita bisa mendapatkan informasi daripadanya. Balik lagi ke narrative text, jadi tujuan dari narrative text adalah untuk menghibur, baik itu pembaca, pendengar, kalau misalkan Anda suka dengerin podcast, atau penonton, kalau Anda senangnya nonton, dengan cerita-cerita fiksi. Fiksi yang dibuat oleh pengarangnya. Nah, menghibur itu seperti apa? Banyak. Misalkan kita jadi penasaran sama ceritanya, atau kita jadi terbawa emosional sama ceritanya, kita jadi termehek-mehek, atau kita jadi tegang, atau kita jadi takut banget nih, horor banget nih ya sama si ceritanya. Nah, itu adalah unsur-unsur yang menghibur kita. Jadi kita penasaran banget untuk ngelihat cerita selanjutnya kayak apa. Nah, narrative text dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sebenarnya hanya beda di bahasanya aja. Kalau di bahasa Inggris tentu saja kita akan membahas fitur-fitur kebahasaannya. Seperti misalkan yang pernah kita pelajari waktu SMP, kita akan berhadapan dengan past simple atau past continuous atau past perfect. Itu semua merupakan tesis-tesis di masa lalu yang bisa terkandung di dalam narrative text. Nah, tapi di level SMA, kita memandang narrative text dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan narrative text ke dalam karya kita. Di mana karya ini selain menjadi wadah buat kita mengekspresikan diri atau mengasah kemampuan kita, juga bisa menjadi salah satu tempat buat kita memulai mencari penghasilan. Start making money. Terus gimana nih caranya dari segala pengetahuan yang kita udah dapat tentang narrative text dari zaman SMP sampai dengan sekarang untuk memulai mendapatkan penghasilan? Nah, kita lihat dulu. Pertama nih, ketika kita membuat cerita-cerita fiksi, lalu kita posting di Blogger. Nah, Blogger itu merupakan salah satu anak perusahaannya Google, di mana nanti kalau misalkan kita sudah mendapatkan sekian banyak pengunjung, maka kita bisa mengajukan kepada Google untuk menaruh AdSense di situ atau advertisement. Jadi ketika orang membaca cerita kita, lalu di situ ada iklannya, maka kita akan mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut. Alternatifnya, kita bisa bikin semacam slide terus isinya gambar-gambar yang terkait dengan cerita yang kita buat, lalu kita rekam suara kita untuk menceritakan teks naratif tersebut. Jadi konsepnya mirip banget sama Blogger. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari iklan-iklan yang tayang ketika orang lain menonton video dari naratif yang kita buat tersebut. Kayaknya udah kebanyakan nih orang-orang yang nulis terus posting di Blogger, terus ngonten di YouTube juga. Ada nggak sih alternatif lainnya? Ada dong. Kita bisa compile atau nyatuin semua cerita-cerita fiksi kita ke dalam PDF. Udah gitu, kita bisa upload karya kita ke Etsy.com. Nah, Etsy.com itu mirip-mirip sama Amazon, atau kalau di Indonesia mirip-mirip sama Shopee atau Tokopedia. Jadi kita bisa jual produk-produk yang kita punya atau bahkan karya-karya yang kita ciptain sendiri.
Jadi nanti kalau misalkan ada orang yang beli, si sistemnya akan secara otomatis ngasih link untuk orang tersebut mendownload karya kita. Dan dari situ kita bisa mendapatkan penghasilan kita. Ada lagi nih cara lainnya yang nggak kalah asik, yaitu kita coba submit cerita-cerita kita ke majalah-majalah online ya. Misalkan nih salah satunya adalah strangehorizons.com. Secara khusus mereka suka dengan cerita-cerita yang jumlah katanya di bawah 5.000. Tetapi kalau misalkan memang ceritanya bagus, mereka juga bisa menerima sampai dengan maksimal 10.000 kata. Gimana dengan bayarannya? Wah, fantastis banget. 10 sen per kata dalam US dollar. Ini kalau misalkan kita hitung-hitung nih, 5.000 kata misalkan ya, kali 10 sen, itu di total bisa 500 dolar. 15 dolar kalau dirupiahin kurang lebih sekitaran 7,5 juta rupiah. Satu cerita ya, wah, lumayan gak tuh? Nah, terus gimana nih cara bikin naratif teks kita beda dari yang lain? Nah, of course, kita harus banyak-banyak berlatih nih. Salah satunya adalah dengan mengasah keterampilan berbahasa Inggris kita. Di dalam naratif teks itu ada beberapa language feature yang sangat khas. Selain kita menggunakan past tenses dalam ceritanya, kita juga bisa memadukan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Apa sih kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Itu loh kalimat-kalimat yang suka ada tanda petiknya. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan direct speech. Sebaliknya, kalau nggak pakai tanda petik, itu dinamakan dengan reported speech. Gimana sih cara mengubah direct speech menjadi reported speech? Gampang banget. Balik lagi ke tenses yang pernah kita belajar waktu SMP. Jadi kalau misalkan awalnya kalimat langsung, kita tinggal turunin aja tensesnya. Misalkan tadinya seperti ini nih. His performance is really impressive. Lalu kita mau ngubah menjadi reported speech, maka kalimatnya menjadi Alicia said that his performance was really impressive. Dari is turun ke was. Nah, ada juga nih kondisi-kondisi di mana kita nggak usah nurunin tenses. Misalkan ketika kita menggunakan reporting verbs-nya dalam bentuk present. Contoh, his performance is really impressive. Alicia says that his performance is really impressive. Kita lihat di sini reporting verb-nya adalah says. Bandingin dengan sebelumnya, reporting verb-nya adalah said. Jadi kalau kita pakai reporting verb yang dalam bentuk present, kita nggak usah turunin tensesnya. Next nih, kalau misalkan dari direct speech-nya kita udah punya tenses past perfect atau past perfect continuous, maka kita nggak usah turunin tensesnya. Kenapa? Karena udah mentok, bro. Past perfect itu udah tenses paling mentok, nggak bisa kita turunin lagi. Jadi kalau misalkan kita punya kalimat langsung yang berbunyi seperti ini, before my resignation, I had been working for 15 years, maka nanti di bawahnya, meskipun kita pakai reporting verb dalam bentuk past, kita nggak perlu nurunin si tenses aslinya. Jadinya akan seperti ini. My uncle said that he had been working for 15 years before his resignation. Jadi antara yang atas sama yang bawah tensesnya tidak berubah. Satu lagi, kalau misalkan dari kalimat langsungnya kita pakai model kayak would, should, could, might, must, can, dan lain sebagainya, kita juga nggak usah nurunin tensesnya. Contoh, we must try harder. Maka di dalam reported speech-nya tidak akan berubah. The manager said that we must try harder. Sama-sama mas. Coba lihat dua contoh soal berikut ini. Yang pertama, no one is allowed to eat at the cafeteria. Perubahannya, my teacher tells me that no one was allowed to eat at the cafeteria. Kalau menurut kalian perubahan ini salah, kalian betul. Karena di sini kita menggunakan reporting verb yang present, jadi kita nggak usah nurunin tensesnya. Dari is allowed, tetap akan menjadi is allowed. Next nih, marathon run. Participants should be at least 18 years old. The rule said that participants should be at least 18 years old. Menurut kalian betul atau salah? 5 detik. Kalau menurut kalian perubahan ini betul, yes, that's right. Perubahan ini memang betul, jadi kita nggak usah nurunin tensesnya, soalnya menggunakan model should. Segitu aja video pelajaran kita pada hari ini. Remember to always turn what you have learned into practice. Sampai jumpa lagi.